Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Kristus. Jumpa kembali dalam doa pagi pada Senin 30 September 2024. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu sepanjang kawal malam. Terima kasih Kau bangunkan kami pagi hari dan memberi kami hari yang baru. Biarlah hati kami Kau terangi dengan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu boleh menguasai kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membaca dari Mazmur 140. Luputkanlah aku ya Tuhan dari orang jahat. Lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menyulut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Jagalah aku ya Tuhan dari cengkeraman orang fasik. Lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang berniat menjegal aku. Orang congkak memasang jerak terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau Allahku, pasanglah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan yang menyelamatkanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertempuran ya Tuhan. Jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan biarkan rencananya berhasil, agar mereka tidak memegahkan diri. Biarlah bencana yang dibicarakan orang yang mengepung aku menimpa kepala mereka sendiri. Biarlah bara api menimpa mereka. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak dapat bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan bertahan di negeri. Pelaku kekerasan akan diburu-buru oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan berdiam di hadapan-Mu. Jika kita punya botol berisi air soda, kemudian kita kocok-kocok, lalu kita buka tutupnya, apa yang terjadi? Berbusa, berbuih, meluap, dan tumpah. Tetapi kalau botol itu isinya air biasa, kita kocok-kocok, dibuka, tidak ada reaksi, tetap saja air itu dalam botol. Demikian juga kalau kita mengalami guncangan, mengalami hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang di sekitar kita yang menzolimi kita bisa saja reaktif, meluap emosi, marah, membalas, seperti halnya air soda yang dikocok meluap dan tumpah, membasahi sekitarnya. Dan kemarahan kita, emosi kita, mungkin juga akan merusak suasana, merusak segala hal. Tetapi Daud dalam Mazmur menyadari bahwa relasinya dengan orang lain tidak selalu baik-baik saja. Terkadang ada orang jahat yang mendatangkan masalah dan menindasnya. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang yang membencinya supaya Daud mengalami celaka. Namun Daud tidak bersikap reaktif. Dia berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas. Keadilan Tuhan adalah keadilan berdasarkan kasih. Setiap orang benar dan jujur tidak dapat dikalahkan oleh orang yang jahat. Tidak semua orang dapat memberikan tanggapan yang bijaksana sewaktu mengalami kejahatan. Juga kita. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesediaan untuk memohon pertolongan hikmat dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita
untuk menghadapi perbuatan jahat sesuai dengan firman-Nya. Ingatlah bahwa kejahatan yang dilawan dengan kejahatan hanya akan menimbulkan lingkaran kekerasan. Dalam Mazmur 140 ayat ke-13, Daud berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin." Biarlah kita mengingat bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela kita dan kita tidak perlu reaktif pada saat mengalami kejahatan. Untuk itu, kita minta pertolongan Tuhan supaya diberi hikmat dalam menghadapi hal yang mengguncang kita. Apakah kita mau jadi seperti air soda yang diguncang-guncang, berbuih dan meluap? Atau mau menjadi seperti air biasa yang diguncang-guncang, tetap tidak ada reaksi? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami agar diberi hikmat, pertolongan untuk mengandalkan Engkau dalam saat mengalami hal yang tidak enak, mengalami hal kejahatan dari orang-orang yang lalim. Tolong kami untuk tetap tenang, karena yakin pembalasan adalah hak-Mu dan kami hanya perlu berharap kepadamu. Tolong kami sepanjang hari ini untuk dapat bereaksi sesuai dengan firman dan kasih-Mu. Tolong kami sepanjang hari ini untuk merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.